Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adanya saya di sini yang bernama Fadilan Nur Prayoga dengan NIM 2012302026 akan memberikan sedikit materi dengan berjudul Istihsan, yang mana menjadi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPD dengan mata kuliah Ushul Fikih 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang istihsan, baik definisi, dasar hukum, dan kualifikasi. Yang pertama yaitu apa sih yang disebut dengan istihsan? Istihsan itu ialah secara etimologinya berasal dari kata hasuna yasunu husnan, atau menganggap baik sesuatu. Lalu ada beberapa imam yang sedikit menjelaskan tentang yang namanya istihsan, yaitu ada Imam Al-Badawi, ada Imam Abu Zahra, dan ada Imam Abdul Wahab Halaf. Ini tiga imam yang cukup masyhur. Menurut Imam Badawi itu istihsan ialah berpindahnya mujtahid dari hukum yang dikehendaki kias jali atau kias nyata kepada kias khafi ataupun kias samar, karena adanya dalil yang mengharuskan perpindahan tersebut. Lalu menurut Abu Zahra, apa yang dimaksud dengan istihsan ialah meninggalkan hukum yang ditetapkan pada suatu peristiwa oleh dalil syara' menuju hukum lain dalam peristiwa yang sama, dikarenakan adanya dalil syara' lain yang mengharuskannya. Lalu menurut Syekh Abdul Wahab Halaf, yaitu istihsan ialah berpindah dari kias jali kepada kias khafi, atau dari hukum kulli umum kepada hukum juz'i pengecualian demi mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Jadi intinya itu istihsan ialah keluar dari hukum lama kepada hukum baru, tetapi ada landasan yang memang kuat untuk menjadikan hukum baru tersebut menjadi patokan. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu kualifikasi istihsan. Kualifikasi istihsan itu kalau kita bisa sebut ialah bagaimana istihsan itu bisa terjadi, dengan cara apa gitu kan. Kaidahnya, syariat melarang jual beli sesuatu yang belum ada atau memadum, dan akad atas sesuatu yang belum ada, tetapi memberikan keringanan ataupun rukhsah secara istihsan dalam akad salam, ijarah, muzara'ah, musaqah, dan istisna. Contohnya seperti ini. Ada yang namanya hukum taklifi, ada yang namanya hukum wad'i. Hukum taklif itu hukum asal, dan hukum wad'i itu hajat atau hukum sebabnya, karena apa gitu kan. Hukum asal yang pertama yaitu jual beli barang yang tidak ada atau nggak ada barangnya itu, atau memakdum, itu haram gitu kan. Contohnya seperti apa? Kayak kita check out di Shopee, itu kita misal beli baju, beli alat kosmetik, beli aksesoris ataupun yang lain-lain, itu kita nggak ada barangnya, nggak ada di depan kita. Beda kalau kita ke toko saat bilang, "Mbak, beli baju merek Uniqlo atau apa seperti itu kan." Itu pasti kita dikasih di depan mata kita, kurang lebih seperti itu, atau di hadapan kita. Ini Kak bajunya, ini Mbak bajunya, ini Pak, ini Bu, ini bajunya, seperti itu. Sedangkan saat kita belanja di online ataupun misalnya di yang paling sering itu Shopee, itu nggak ada barangnya, jauh, hanya ada gambarnya gitu kan. Nggak tahu datangnya nanti apa, datangnya nanti sabun batang, datangnya Mama Lemon ataupun apa, itu tidak tahu. Lalu karena hukum taklifinya itu haram gitu kan, haram, karena adanya istihsan itu nanti dirubah yang asalnya haram menjadi mubah karena adanya rukhsah. Karena apa? Karena adanya hukum wad'i atau sebabnya. Sebab, jadi seperti ini. Tanpa adanya sebab atau hajat yang digunakan di hukum taklif tersebut, maka tetap kembali ke aturan awal ataupun menjadi haram. Sebabnya karena apa? Sebabnya demi kemaslahatan masyarakat, baik itu menguntungkan bagi penjual ataupun menguntungkan bagi pembeli. Keuntungan bagi penjual apa? Penjual tidak perlu capek-capek atau nyewa toko besar-besar atau nyewa rokok pinggir jalan yang mungkin biayanya lebih besar, seperti itu. Mereka bisa jualan hanya dari rumah mengandalkan HP, handphone ataupun semacam alat komunikasi lainnya, seperti itu. Sedangkan keuntungan bagi pembeli apa? Yang mungkin yang pertama tidak capek, menghemat biaya.
Yang pertama mungkin menghemat biaya karena di online itu harganya mungkin sangat jauh lebih murah. Yang pertama. Yang kedua, lebih efisiensi anggaran. Karena saat kita ke toko itu pasti ada yang namanya beli jajan dulu, mampir dulu kemana. Belum lagi magernya, panas-panasan ataupun apa kayak gitu kan. Jadi itu ada kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mereka berdua itu sama-sama gimana ya? Sama-sama sepakat ataupun sama-sama apa namanya? Ridho gitu kan. Makanya hukumnya itu menjadi rusuh karena demi kemaslahatan bersama baik penjual ataupun pembeli. Lalu selanjutnya yaitu contoh penerapan istihsan kayak gitu kan. Nah, ini tadi ada nih. Yang pertama yaitu akad istisna pemesanan barang. Tidak sah barang belum ada saat akad, melanggar aturan jual beli. Lalu karena adanya istihsan maka menjadi mubah melalui istihsan bil ijma, hajat masyarakat terhadap sistem pemesanan seperti itu. Lalu yang kedua yaitu dokter melihat aurat pasien saat operasi. Hukumnya haram saat kita melihat lawan jenis gitu kan, bahkan sejenis aja haram gitu kan auratnya seperti itu. Tetapi karena adanya istihsan dengan melalui istihsan bil darurah ya kan, ada yang namanya di kaidah ushul fikih itu ad-daruratu tubihul madrurati gitu kan. Ketika darurat ya tidak apa-apa seperti itu. Karena di sini dokter itu demi menyelamatkan nyawa seseorang atau demi memaslahatkan seseorang, itu dia diperbolehkan untuk melihat aurat pasien. Contoh kecilnya seperti ini, saat melahirkan, rata-rata dokter saat melahirkan itu cowok. Entah saya kurang tahu studinya itu bagaimana, kenapa rata-rata cowok gitu kan. Kecuali memang dukun bayi itu mungkin mbah-mbah seperti itu. Tapi kalau di rumah sakit itu rata-rata cowok. Di tempat saya itu ada Pak Sapuan, Pak Rajan, itu rata-rata dokter yang untuk kandungan itu cowok gitu kan. Dan itu diperbolehkan karena demi menyelamatkan nyawa ibu dan demi menyelamatkan nyawa anak yang di dalam kandungan seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu contoh penerapan istihsan di dalam akad salam, jual beli pesanan. Di kiasnya tidak sah barang yang diperjualbelikan belum wujud. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, istihsan itu mubah. Setelah adanya istihsan menjadi mubah karena kebutuhan petani atau pedagang sangat mendesak. Nah, di sini karena ada kebutuhan mendesak, kalau dijual secara offline mungkin nggak laku-laku gitu kan. Terus kalau dijual online itu laku gitu kan. Karena ada kebutuhan yang mendesak itu dan pembeli pun juga suka gitu, maka diperbolehkan yang namanya akad salam, jual beli tapi barangnya juga nggak ada gitu kan. Contohnya juga seperti apa, pre-order gitu kan, open PO, baju belum dibuat tapi kita berani pesen gitu kan, berani beli gitu kan, karena kita sudah percaya dengan penjualnya, penjual juga sudah percaya dengan kita kalau yakin beli seperti itu. Lalu yang selanjutnya tentang dasar hukum dalil istihsan. Mungkin banyak orang bertanya, apa sih dalilnya istihsan itu kok bisa dipakai? Kenapa bisa dipakai sampai sekarang ya gitu kan? Emang ada dalilnya? Ya kita sebut memang ada, yaitu di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 55 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wattabi'u ahsanama unzila ilaikum marrabbikum. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ini menjadi landasan utama dari istihsan. Ayat ini memerintahkan untuk mengikuti yang terbaik dari hukum Allah. Landasan utama istihsan. Lalu di hadis, ada nggak di hadis? Jelas ada. Yaitu Atsar Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun. Yang berartikan apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka hal itu baik pula di sisi Allah. Asar ini menjadi sandaran bahwa penilaian kebaikan kolektif umat dalam kata kurang ijma adalah dalil yang valid. Intinya demi kemaslahatan umat dan tidak melanggar syariat, maka kita bisa mencari hukum sesuai landasan yang ada seperti itu. Selanjutnya yaitu ikhtilaf tentang istihsan. Sebagaimana yang kita tahu, imam mazhab itu ada 4 yang kita ikuti gitu kan. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, yang terakhir Imam Syafi'i, yang mungkin rata-rata kita memakai Imam Syafi'i. Di antara 4 tersebut, 3 sangat menerima yang adanya istihsan, tetapi ada 1 yang tidak menerima istihsan,
dan itu mungkin rata-rata imam kita yaitu Imam Syafi'i gitu kan. Ulama-ulama imam mazhab yang tiga tersebut, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, itu mereka mengambil istihsan ataupun menerima istihsan itu karena mereka mengakui bahwasanya istihsan itu instrumen maqasid al-syariah, karena memang demi kemaslahatan umat kan. Maqasid al-syariah kan tujuan utamanya itu demi kemaslahatan gitu kan. Dan di dalam istihsan itu ada hal tersebut, maka rata-rata imam tiga tersebut menerima yang namanya istihsan. Tapi beda lagi dengan yang namanya Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i mempunyai landasan yang berbunyi man istahsana faqad syara'a, ya berarti kan barang siapa yang beristihsan maka ia telah membuat syariat baru gitu kan. Jadi beristihsan itu dianggap berhukum menggunakan hawa nafsu tanpa landasan dalil yang jelas. Nah, karena rata-rata seperti ini mungkin ya di zaman sekarang kan. Banyak ulama-ulama yang kredibilitasnya jauh di antara imam-imam tersebut, tetapi berani memunculkan fatwa ataupun istihsan yang katanya beliau mungkin demi kemaslahatan umat, tetapi di balik hal tersebut ternyata ada makna terselubung yang mana demi kepentingan pribadi, demi kepentingan ya diri sendiri, kurang lebih intinya seperti itu. Jadi Imam Syafi'i takut akan hal itu terjadi gitu kan di kemudian hari, maka Imam Syafi'i itu menolak yang namanya istihsan. Oke. Selanjutnya yaitu analisis penulis atau analisis dari saya pribadi, yaitu yang pertama, karena adanya istihsan itu mungkin Islam jadi tidak kaku. Mereka menerima hal-hal baru, tetapi tidak meninggalkan hal-hal yang lama gitu kan. Jadi Islam itu lebih fleksibel ya gitu kan. Lalu yang kedua, karena adanya istihsan itu dispensasi yang terukur. Ulama nggak bisa ngasih sembarangan keringanan, begitu juga mengharamkan langsung seperti itu, karena ada sebabnya gitu kan. Kayak setiap ada taklif kita lihat waqi'nya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga itu relevansi di era modern, karena banyaknya ataupun meningkatnya keadaan zaman kita sekarang kayak gitu kan. Ada yang namanya jual beli online, transaksi digital, pre-order, asuransi, BPJS dan yang lain-lainnya gitu dengan teknologi medis. Maka kita mau tidak mau akan mengalami atau mengikuti hal tersebut, zaman tersebut. Karena jika tidak, maka kita akan stagnan di zaman yang cukup jauh gitu kan. Kita tidak menerima hal-hal baru yang mungkin banyak orang yang tidak terima akan hal itu. Tetapi mau tidak mau gitu kan, kita akan menerima hal itu. Kita boleh menerima hal itu selagi tidak melanggar syariat. Yang perlu kita garis bawahi itu, apapun itu boleh selagi tidak melanggar syariat. Lalu kesimpulannya ya, mungkin istihsan tadi adalah metode ijtihad memindahkan hukum dari qiyas jali ke qiyas khafi, atau dari hukum umum ke pengecualian demi maslahat. Jadi inti dari istihsan itu ialah mencari titik tengah gitu kan, demi kemaslahatan umat, baik dari umat kiri, umat kanan, umat atas, umat bawah. Itu kita cari titik tengahnya supaya kemaslahatan itu bisa dicapai secara bersama-sama. Mungkin hal itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan ataupun salah pengucapan dari diri saya pribadi. Saya mengucapkan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.